Dapat 1 emas dan 1 perak. 1 perak. Kemarin yang pon terakhir 20. Iya. Alhamdulillah kemarin dapat 8 emas sama 1 perak. Alhamdulillah, 8 emas dan 1 perak. Ada dukungan juga dari orang tua dan juga masyarakat yang menginginkan saya untuk menjadi anggota DPRD. Kece Radio, your easy listening station. Welcome back with your boy Tama di Bincang Unesa. Masih di Fakultas Ilmu Olahraga. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama Prodi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Langsung dengan sekjurnya ada Bapak Dr. Olahraga Muhammad SPD MPD. Halo Cak Mat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak selama pandemi? Proses Sehat. belajar mengajar? Oh, alhamdulillah lancar meskipun lewat daring ya, daring, Zoom ya. Alhamdulillah Lancar. semuanya lancar. Alhamdulillah. Nah, selain ada sekjurnya, kita juga bakal ngobrol-ngobrol langsung dengan beberapa mahasiswa dan alumni. Ada Mbak Jelena dan Mbak Adinda. Halo Mbak Jelena, halo Mbak Adinda. Dan ada alumni nih, ada Mas Imam Hanafi. Halo Mas Imam, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelum ke Cak Mat nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal Prodi S1 Pendidikan Pelatihan Olahraga, betul nggak Pak? Betul. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama beberapa mahasiswa dan alumni. Nah, Mbak Jelena dan Mbak Adinda ini juga salah satu atlet yang berpartisipasi dalam PON 20 ya di Papua. Iya. Nah, kalau Mbak Jelena sendiri, untuk atletnya sendiri cabang olahraga apa nih Mbak? Senam artistik. Senam artistik. Nah, kalau Mbak Adinda, Renang kolam dan laut. renang kolam Dan laut. Nah, bisa diceritain nih sama PON ini gimana prosesnya, terus dapat medali apa gitu? Silakan. Kalau Mbak Jelena dulu. Kalau saya sendiri selama menjalankan PON itu sangat berat sekali. Karena 5 tahun menjalankan PON itu banyak proses yang susah untuk dilewati. Dan saya kemarin dapat PON itu dapat 1 emas dan 1 perak. 1 perak. Kemarin yang PON terakhir 20. Iya. Di cabang olahraga Senam artistik. Nah, kalau Mbak Adinda sendiri gimana Mbak? Selama PON 20 kemarin di Papua. Kesan dan pesan, terus prosesnya seperti apa selama PON? Seneng kah? Dredeg gitu? Iya selama seneng tapi juga deg-degan karena kan lombanya ada 2 tempat di laut sama di kolam. di kolam. Ya. Terus mendapatkan medali? Alhamdulillah kemarin dapat 8 emas sama 1 perak. Alhamdulillah, 8 emas dan 1 perak. Nah, selain teman-teman mahasiswa juga kita kedatangan alumni nih. Nah, ini agak melenceng, nggak melenceng ya sebenarnya. Saat itu peminatan dia merupakan staf ya Pak, anggota DPRD Kabupaten Sampang. Mas Imam, Iya. benar? Nah, bisa diceritain nih Mas, sebelum kita ke camat, bisa diceritain kok bisa ke politik nih? Sebelumnya emang minatnya dari mahasiswa atau seperti apa? Akhirnya terjun ke DPRD. Ya, sebelumnya saya belum pernah memikirkan tentang hal politik itu sendiri. Tapi di sisi lain ada dukungan juga dari orang tua dan juga masyarakat yang menginginkan saya untuk menjadi anggota DPRD. Sehingga saya bertekad untuk maju menjadi anggota DPRD ini dengan pengalaman saya selama kuliah di UNESA ini, terutama di jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan kemampuan kepelatihan dan kepemimpinan. Berarti selama kuliah memang belum terpikirkan, belum terbesit nih buat menjadi anggota DPRD? Belum. Tapi mungkin setelah lulus dan dukungan keluarga dan masyarakat akhirnya terjun ke politik ini Iya. tadi? Oke, nah Cak Mat, Ya. teman-teman ini kan sebenarnya backgroundnya sama, olahraga. Ya. Tapi untuk kepelatihan olahraga sendiri, lulusannya tuh jadi apa jadi Pak? Selain atlet dan Mas Hanafi bisa jadi anggota DPRD. Oke. Baik, terima kasih. Dari prodi kami, pendidikan kepelatihan, sudah jelas di situ ada pendidikan, Betul. juga ada kepelatihannya. Jadi ada 2 bidang keilmuan yang paling tidak adik-adik dibekali di situ, di dunia pendidikan dan dunia kepelatihan. Namun ada beberapa alumni yang
keluar dari Sudah nyaman? zona tracknya Zona track. kepelatihan dan pendidikan itu semua alam ya, jadi Alam, alam betul. kami. Namun sedikit banyak prodi juga berkontribusi melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh prodi. Berarti kurang lebih emang untuk lulusan dan luarnya sendiri rata-rata menjadi praktisi atau guru itu tadi ya Pak? Betul. Tapi selain itu untuk minat dan bakatnya sendiri dibebaskan, tapi tetap Dibebaskan. didukung oleh prodi. Iya. Nah, untuk mata kuliah unggulan sendiri Pak di S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga itu ada apa aja Pak? Kalau berbicara mata kuliah unggulan, memang karena ada dunia pendidikan dan kepelatihan. Di kepelatihannya sendiri sudah ada wadah bagi adik-adik mahasiswa yang mempunyai spesialisasi atau skill sesuai dengan bidang masing-masing. Masing-masing. Melalui kepelatihan cabur, ya, melalui kepelatihan cabur, di mana di situ semua cabang olahraga terfasilitasi. Fasilitasi. Ya. Semua cabang olahraga. Semua cabang olahraga, manakala ada adik mahasiswa itu ada cabur yang sifatnya belum familiar, kami pun memfasilitasi dengan mitra-mitra terkait dengan dosen tamu dan seterusnya. Nah, ngomongin soal mata kuliah nih, Mbak Jelena, Mbak Dinda, Mas Imam, selama berkuliah ada kendala nggak sih selama mengikuti proses MBKM atau belajar mengajar di kampus dengan mengembangkan passion atau mengembangkan sebagai karir atletnya ini, ada kendala nggak? Kira-kira Mbak Jelena, Mbak Dinda, Mas Imam? Kalau dari saya sendiri sih nggak ada, karena di Fakultas Olahraga itu benar-benar kayak dibantu banget untuk bisa ikutin perkuliahan terus, ya dapat keringanan sih. Dapat keringanan. Iya. Mbak Dinda sendiri? Gimana? Kok saya sendiri sebelumnya sama seperti Mbak Jelena. ini juga, tapi dari kampusnya karena saya belum bisa hadir di sini, jadi lewat online. Gitu. Daring ya? Iya, semuanya. Sama materi semuanya daring gitu? Iya. Nah, Mas Imam nih, kan sudah menjadi alumni nih Mas. Selama proses perkuliahan kemarin-kemarin tuh, terus selama menjalani perkuliahan, terus menjalani passion juga sama pelatihan dan lain-lain, kira-kira ada kendala nggak Mas selama perkuliahan gitu? Ya, sebenarnya cukup banyak kendala karena di mana orang tua saya lagi sakit-sakitan sampai sekarang belum sembuh. Jadi setiap minggu sekali itu saya harus balik ke Madura sehingga tidak bisa maksimal kuliah di kepelatihan ini. Baik, mungkin karena harus seminggu sekali mungkin ya? Ya, seminggu setiap sekali. minggu itu harus pulang, jadi Harus agak pulang. terus terkendala di situ. Iya. Tapi akhirnya lulus Mas? Alhamdulillah. Lulus. Nah, Pak, ngomongin soal belajar mengajar nih, sebenarnya fasilitas yang didapat teman-teman mahasiswa, mungkin teman-teman maba yang kepo nih Pak, kan habis ini teman-teman SNM, SBM mau join. Sebenarnya yang kita dapat di S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga itu apa aja sih Pak, secara sarana dan prasarana? Oke, baik. Mungkin sudah dijelaskan di fakultas tadi, namun saya mempertegas bahwa di pendidikan kepelatihan olahraga, sarana prasarana sangat mendukung sekali, sesuai dengan peminatan dan sesuai dengan mata kuliah yang diambil mahasiswa, semuanya sudah terfasilitasi dengan standar-standar yang internasional ya, bahkan internasional. Jadi tidak ada permasalahan terkait dengan sarana prasarana terkait dengan perkuliahan. Ya. Nah, untuk kan beberapa, kalau kita tahu mahasiswa banyak banget program-program kayak PKM, PMB, terus KBMI, teman-teman yang tingkat nasional pun internasional. Nah, teman-teman ini kan sebagai atlet berprestasi, meraih medali emas, bahkan lebih dari satu. Dari kampus sendiri itu seperti apa Pak? Apresiasi atau seperti apa ya, benefit yang dikasih kampus ke teman-teman ini? Oke. Alhamdulillah dalam hal ini melalui Pak Rektor, reward untuk adik-adik mahasiswa terutama yang di olahraga sudah luar biasa. Nanti bisa dijelaskan dengan adik-adik bahwa adik-adik ini semua sudah punya mendapatkan reward dari Pak Rektor terkait dengan prestasinya sampai S3 sampai S3 karena Dinda ini mendapatkan 8 emas ya. 8 emas. Jadi rewardnya untuk beasiswa sampai S3. Dibiayai kampus. Di kampus, ya. Sudah luar biasa. Berarti kalau misalnya Mbak Dinda, khususnya Mbak Dinda mau melanjutkan ke S2 ataupun S3
Gratis nih Pak? Gratis. 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 Untuk ini Pak, buat teman-teman yang kan sebenarnya teman-teman di luar sana ini SMA atau SMK bisa masuk nggak Pak ke PKU sendiri? Oke. Atau khusus ada jurusan khusus yang boleh? Tidak ada khusus, memang di pendidikan kepelatihan itu memfasilitasi SLTA dalam hal ini SMA, SMK dan MA ya. Semua terfasilitasi di situ, baik jurusan biologi atau IPA atau IPS. Ya. Bahasa juga bisa? Bisa. Jadi Ya. nggak harus satu jurusan atau SMK Ya. aja, semua bisa ya Pak? Semua bisa. Di situ juga harus setidaknya ada passion terkait dengan olahraga yang diminati atau digeluti selama ini. Baik. Nah, Ya. di PKU sendiri Pak, ada peminatan khusus atau penjurusan nggak? Kayak teman-teman ini kan ada yang renang, ada yang senam, itu ada khusus nggak Pak? Di semester berapa kita baru meminati ini? Kekhususan itu di perkuliahan di semester 3 melalui kepelatihan cabur. Di kepelatihan cabur itu juga ada 5 komponen, ya, semua komponen terfasilitasi di situ, mulai kepelatihan cabur, mulai cara melatih teknik fisik, taktik, dan mental, melalui metode sistem manajemennya seperti apa, perwasitannya seperti apa. Jadi di situ saya yakin ketika nanti keluar di situ siap sebenarnya untuk di dunia kepelatihan ya, karena 5 komponen ini sudah terpenuhi semua. Ya. Berarti dimulai semester 3, teman-teman mahasiswa dibebaskan sesuai minatnya gitu Pak? Betul. Jadi semester 1 dan 2 mereka secara keseluruhan dipelajari pastinya? Iya. Mulai semester 3 baru dibebaskan sesuai peminatan mereka? Peminatan, ya. Nah, buat teman-teman mahasiswa dan alumni nih, bisa nggak sih diceritain kayak, kan teman-teman di luar sana juga pengen ada yang masuk PKO, tapi di satu sisi mereka tetap ingin menjalankan karirnya sebagai atlet ataupun yang lainnya. Bisa diceritain nggak sih selama perkuliahan, terus selama menjalani sebagai atlet, itu seperti apa prosesnya gitu? Ada gangguan kah atau bingung untuk manajemen waktu, experience kalian sebagai mahasiswa dan alumni nih? Monggo. Kalau dari saya nggak pernah bentrokan sama jam kuliah sih. Jadi kalau untuk gangguan karena latihan sih nggak pernah. Jadi kalau ini kan setahun ini kan nggak pernah ada perlombaan. Betul. Jadi setahun ini full kuliah. Kalau misalnya ada jam kuliah pagi ya pagi, latihannya enggak. Kalau ada sore ya sore, latihannya juga enggak. Jadi kayak menyesuaikan aja. Tapi kalau misalnya udah ada perlombaan lagi, kuliahnya yang menyesuaikan. Jadi ada dispensasi biasanya. Oh gitu. Kan karena juga bisa secara online, terus UNESA juga menyediakan beberapa sistem informasi kayak Finesa dan lain-lain, bisa secara daring mengirim materi gitu ya. Kalau Mbak Dinda sendiri nih, gimana Mbak? Selama perkuliahan, terus selama sesi pelatihan gitu, ada nggak sih bentroknya atau gangguan gitu? Oh, aku harus dominan ini, dominan kesini, gimana Mbak? Tunggu. Kalau bentrok nggak ada ya. Nggak ada? Iya kan latihannya kalau di renang itu paginya setelah sholat subuh, kalau sorenya tuh jam 4, jam 5-an. Jadi pas nggak bentrok sama... Nggak bentrok sama mata kuliah, jam kuliah? Ya. Nah, kalau Mas Imam sendiri, selama perkuliahan nih Mas, ada nggak sih kayak bentrok dengan mengurus passion dan lain-lain, ada nggak Mas? Alhamdulillah kalau selama kuliah itu tidak pernah, karena sudah dibagi-bagi mungkin waktunya. Jadi secara manajemen waktunya sudah pakem lah, nggak ada yang bentrok sama sekali, jadi nggak ada yang harus ini yang ngalah, ini yang ngalah, nggak ada ya Mas? Nah, jadi buat teman-teman KCPP yang di rumah, kalau emang kan masih banyak keraguan nih Pak, wah aku mau kuliah, tapi mungkin karir atletku ataupun karir lainnya itu harus bersamaan gitu, takutnya bentrok. Nyatanya di PKO sendiri seperti apa Pak? Dari Prodi PKO sudah komitmen bahwa yang pertama adalah memfasilitasi mahasiswa baik berprestasi secara olahraganya ya dan akademiknya. Namun bagi adik-adik yang punya prestasi di dunia olahraga sudah jauh-jauh hari memfasilitasi berbagai cara dan upaya supaya adik-adik perkuliahan terus masih bisa dilakukan meskipun dia dalam tahapan pelatihan, pemusatan latihan daerah maupun pelatnas ya, melalui berbagai media yang sudah ada di UNESA sendiri, ada Finesa, kemudian sekarang sudah pakai lagi boomingnya ada media Zoom dan seterusnya ya, Google Meet dan seterusnya. Pada prinsipnya kami di Prodi sangat aware terhadap adik-adik mahasiswa yang berprestasi untuk supaya kuliah bisa berjalan dengan lancar.
Berarti untuk PKO sendiri sangat mendukung teman-teman dalam proses profesinya, Ya, dalam karirnya, ya. tapi tetap juga beriringan dengan proses akademiknya nih Pak. Betul. Ya. Terakhir nih Pak, buat teman-teman KCPP yang ada di rumah, kalau mau tahu kepo nih Pak, Ya. informasi tentang S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga itu bisa di mana aja Pak? Oke. Di mana saja maksudnya? Website, Oke. Instagram gitu. Kalau websitenya itu ada pkovio.unesa.ac.id ya. Oke. Di situ bisa dilihat profil-profil terkait dengan prodi kami, pendidikan kepelatihan olahraga. Di situ banyak rumah-rumah terkait dengan apa sih di PKO, Kegiatan. kegiatannya apa, lulusannya apa dan seterusnya. Di situ semua ada. Jadi tinggal di PKO. pkovio.unesa.ac.id. Oke. Ya. Nah, terakhir Pak, Ya. closing statement nih Pak, buat teman-teman KCPP yang mau Ya. join di keluarga besar PKO sendiri Pak. Oke, bagi adik-adik calon mahasiswa, terutama yang di bangku SLTA, kami berharap kunjungi website kami di pkovio.unesa.ac.id, juga bisa melalui jejaring-jejaring sosial yang lain. Melalui itu kami berharap, kami care, kami welcome menampung adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa, terutama yang sudah di SLTA. Mari bergabung karena kita memfasilitasi ada dua keunggulan, dunia pendidikan dan dunia kepelatihan, dan kita berharap dan mampu bersaing di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan juga kepelatihan sangat-sangat butuh. Di situ mari bergabung di PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya. Oke. Nah, dari Mbak Jelena, Mbak Dida, dan sama Mas Imam, silakan kasih tips buat KC people yang ada di rumah kalau mau join dan mau belajar di PKO sendiri. Silakan. Mbak Jelena dulu. Tips dari Mbak Jelena seperti apa? Ya pokoknya tipsnya semangat aja, jangan takut, masuk fakultas olahraga pasti dibantu. Apapun masalahnya, walaupun kalian atletnya, maksudnya latihannya berat atau apa, pasti kuliahnya pasti menyesuaikan sesuai latihan kalian. Jadi nggak usah takut masuk fakultas olahraga. Oke, Mbak Dida. Nggak usah takut karena kan di sini kalian bisa menyesuaikan latihan sama waktu kuliah kalian. Jadi apa ya, kayak mungkin nggak bakal bentrok gitu latihannya juga. Pasti dan nggak mungkin bentrok. Iya. Oke. Terakhir nih dari Mas Imam, dari teman alumni dari PKO sendiri seperti apa? Silakan tips dan mungkin Ya kalau dari pesan-pesan buat adik-adik tingkat gitu. ya pesan buat adik-adik, jangan apa seperti yang dikatakan teman-teman yang lain tadi, jangan takut. Insya Allah di sini dosen juga akan membantu mengembangkan apa yang kita miliki atau kemampuan kita sendiri. Jadi tetap semangat dan jangan pernah memikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Seperti itu. Baik. Semoga buat kecil people yang di rumah, kalau kalian sudah nonton Bincang Unesa kali ini, semoga nggak takut lagi nih Pak, Ya. teman-teman, nggak takut lagi buat Ya. join dan nggak takut Ya. lagi buat kepikiran, oh kuliahku bentrok nih, Ya. oh karirku bentrok, nggak mungkin ya Pak, Ya, nggak mungkin, nggak pasti mungkin, menyesuaikan dan memfasilitasi. Memfasilitasi. betul, Oke, ya. thank you buat kecil people yang ada di rumah, terima kasih buat menonton video kali ini, thank you for watching and see you on next video. Aku Tama pamit undur diri dulu. Bincang Unesa, KC Radio, your easy listening station. Kita yel dulu. Yel, terakhir Yel, silakan Ya. Pak. Apa tadi? PKO Coach Teacher Care to win. Oke. Unesa, sekali lagi Pak. Unesa. Unesa satu langkah di depan. Oke. Dadah. Kece Radio.